Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini dalam suplemen kajian inovasi sosial ya. Jadi materi penguat, materi tambahan. Iya, karena ini materi penguat ya, maka kita coba membuat judul yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu COVID-19, Altruism and Social Innovation. Suplemen kajian inovasi sosial untuk para pembelajar kewirausahaan sosial. Oke, beberapa kata kunci kita adalah COVID-19 saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang yang membutuhkan bantuan dan beberapa masyarakat berada dalam situasi yang powerless ya. Bahkan kita dengar sudah terjadi pengurangan tenaga kerja di mana-mana ya. Bahkan menuju ke resesi ekonomi ya, semoga tidak ya, tapi artinya beberapa tanda sudah mulai terlihat ya. Kemudian manusia, masyarakat menghindari penyakit dengan caranya masing-masing. Namun di sisi lain kita juga melihat bahwa beberapa orang ingin membantu ya. Beberapa pihak punya kapasitas untuk membantu yang lainnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah menyambungkan potensi-potensi itu, gitu ya. Ini kata-kata kunci di awal kajian kita kali ini. Ya, sebelumnya kita perlu mengenal konsep psikologi sosial, ya, pro-social behavior. Ini adalah tindakan sukarela ya, yang ditujukan untuk menghasilkan manfaat bagi orang lain. Nah, tindakan ini bisa dipertimbangkan atau disebut sebagai altruism jika motivasinya murni untuk bermanfaat bagi orang lain, tanpa harapan-harapan lain atau tanpa keinginan-keinginan untuk mendapat manfaat bagi diri sendiri. Maka itu disebut murni altruism. Ya. Jadi jiwa altruistik ya, yang kita miliki atau yang mahasiswa miliki bisa mendorong perilaku menolong yang luar biasa. Ya, ya ini adalah sebuah tantangan besar bagi jiwa altruisme. Apakah kita saat ini mengembangkan jiwa menolong orang lain tanpa pamrih, tanpa berharap sesuatu, tanpa menginginkan timbal balik buat kita? Ya, challenge for altruistic soul. Ya, ini sedikit ada statement-statement diskusi ya. Masalah yang luar biasa akan membutuhkan solusi yang luar biasa. Maka mereka akan membutuhkan inovasi sosial yang luar biasa dan juga niatan-niatan ya. Niat berperilaku, niat bertindak yang luar biasa. Maka inovasi sosial apapun yang saat ini muncul, ide apapun, ide inovasi sosial apapun bisa sangat membantu. Ya. Keinginan untuk menolong orang lain akan menjadi harapan bagi setiap orang. Ya, artinya kita menghargai seliar apapun ide inovasi sosial Anda, sepanjang itu nantinya suatu saat bisa berguna bagi banyak orang dalam situasi saat ini. Iya, kita lanjutkan. Secara teoritis, social innovation can be seen as new ideas that address unmet social need and that work. Jadi ini adalah ide-ide baru, gagasan baru yang bisa bekerja, yang bisa berhasil, yang bisa terimplementasi untuk atau yang dialamatkan pada isu-isu sosial yang sejauh ini belum tertangani. Ya. New ideas that address unmet social needs. Ya. Jadi ada masalah sosial belum tertangani, dibutuhkan inovasi sosial yang baru yang bisa terimplementasi dengan baik untuk membantu penyelesaiannya. Iya, ini dia. Social innovation secara teori dua nih, ada proses, ada output. Ya, jadi walaupun itu baru proses, baru dijalankan, sedang dijalankan, itu juga sudah bermakna inovasi sosial, ya. Karena hasilnya mungkin saja belum terbayang. Hasilnya masih menemui rintangan-rintangan atau banyak halangan dan lain-lain. Maka menjalankan prosesnya saja itu sudah diakui sebagai sebuah inovasi sosial. Ya. Maka inilah yang membuat kita jangan ragu untuk mengeluarkan
kreativitas dan pemikiran terbaik untuk big issues yang sekarang kita alami ya. Karena memang belum ada solusi terbaiknya. Maka setiap bongkah atau setiap percikan ide itu bisa jadi sangat bermanfaat bagi orang banyak. Ya, nah ini ya, secara teoritis inovasi sosial, aksi-aksinya, strateginya, praktisnya, prosesnya akan muncul ketika ada masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta atau pihak-pihak yang berwenang saat ini, seperti kemiskinan ya, dan lain-lainnya. Banyak sekali masalah sosial sekitar kita, gitu ya. Artinya tidak terbatas pada yang kita lihat sehari-hari. Bahkan yang kita alami atau dunia alami sekarang ini juga belum ada solusi yang betul-betul mumpuni ya dari pihak-pihak yang berwenang. Maka sekali lagi kata kuncinya, ide sosial apapun, kreativitas sosial apapun bisa sangat berguna bagi umat manusia. Iya, kaitan dengan kasus ini ya, kita lihat dalam Al-Quran, Al-Baqarah 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kita dimotivasi untuk berbuat baik. Ya, kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksanya. Sekali lagi ini motivasi bagi kita untuk saling menolong ya, untuk bergerak, menyingsingkan lengan baju, turun, terjun gitu ya, dan membantu dengan apa yang kita mampu. Ya baik, jadi ini adalah diskusi untuk kita renungi bersama ya. Jadi apa nih makna dari jiwa altruism hari ini ya? Altruism tadi Anda sudah pelajari ya. Lalu apa makna dari perilaku menolong hari ini? Maknanya apa dalam situasi seperti ini ya? Kemudian apakah cukup hanya menolong saja? Hanya menolong yang biasa-biasa saja? Ya? Atau bagaimana sebenarnya pertolongan itu dialamatkan untuk kasus-kasus yang luar biasa, untuk isu-isu yang global. Seharusnya bentuk pertolongannya seperti apa? Gitu ya. Nah, ini untuk direnungkan bersama. Oke, nih beberapa tantangan buat kita. Pertama, punya jiwa altruism, ingin menolong, ingin meringankan beban orang lain saja tidak cukup. Punya keinginan untuk membantu, ya, meringankan, ya, berkontribusi, itu saja tidak cukup. Gitu ya. Problem yang luar biasa, yang extraordinary, memerlukan solusi yang luar biasa juga, yang extraordinary. Maka, dorongan kuat ingin menolong yang tanpa pamrih membutuhkan kreativitas yang tinggi untuk menghasilkan inovasi sosial yang bermanfaat. Student atau mahasiswa atau pelajar adalah generasi yang paling diharapkan untuk memiliki semangat menolong tanpa pamrih yang tinggi. Serta nanti bisa dilanjutkan dalam tingkah laku menolong yang baik untuk menghasilkan inovasi sosial yang paling kreatif yang diharapkan ya, bisa banyak berbicara dalam memberikan kontribusi pada masyarakat. Maka berpikir inovasi sosial adalah berpikir bagaimana kita dengan keadaan kita sekarang bisa memberikan manfaat. Kita berpikir bahwa dengan sumber-sumber yang kita miliki bisa memberikan manfaat. Kita berpikir bahwa dalam situasi yang luar biasa memerlukan pemikiran kreativitas yang luar biasa juga, gitu ya. Tidak bisa dengan yang sederhana dan biasa-biasa saja. Nah, karena itu ini bukan tugas setiap orang, tapi khususnya tugas mahasiswa yang sedang belajar, yang merupakan penghuni kasta pendidikan tertinggi, yang punya pemikiran terbaik, yang belajar banyak, bagaimana mendayagunakan daya pikirnya. Jadi mari lanjutkan inovasi sosial Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.